Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nur Hidayati Indarlik dengan NIM 23051204028 dari kelas TIA angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan Very Well NAT Chain SRC NAT pada mata kuliah Keamanan Data dan Informasi. Tujuan Very Well NAT Chain SRC NAT yang pertama yaitu untuk mengetahui cara kerja NAT Chain SRC NAT. Yang kedua yaitu mensimulasikan Very Well NAT Chain SRC NAT. Very Well NAT Network Address Translation biasanya digunakan untuk mengubah alamat IP dalam paket data dan digunakan untuk membagikan koneksi internet dari satu IP publik ke banyak IP privat atau LAN, menyembunyikan IP asli dari jaringan internal, dan melakukan port forwarding agar perangkat atau layanan di dalam jaringan lokal dapat diakses dari luar. Aturan firewall chain di mikrotik dan sistem firewall lainnya menentukan jenis lalu lintas yang diproses. Salah satu chain adalah SRC NAT yang digunakan untuk mengubah alamat IP sumber paket. Contoh yang paling umum adalah ketika perangkat dalam jaringan lokal mendapat akses ke internet. IP lokal seperti 192.168.bla diubah menjadi IP publik. Kita akan melakukan praktikumnya. Kita ke file, new blank project, kita beri nama projectnya Very Well NAT SRC NAT, kemudian kita OK. Setelah itu kita tambahkan 1 internet, 3 router, 3 PC, dan 1 switch. Yang pertama kita tambahkan internet, kemudian router, switch, PC 1, PC 2, router lagi, kemudian router lagi, dan PC 3. Kemudian router satunya kita ganti namanya menjadi RISP, router ISP, kemudian kita OK. Kemudian PC 3-nya kita ganti namanya menjadi PC public, kemudian kita OK. Router 2-nya kita ganti namanya menjadi routing, kemudian kita OK, dan router 3-nya kita ganti nama menjadi RNAT, router NAT, kemudian kita OK. Kemudian kita tambahkan kabelnya, WiFi ke Ethernet 0, kemudian Ethernet 1 ke Ethernet 0, kemudian Ethernet 1 ke Ethernet 0, Ethernet 2 ke Ethernet 0, routing ke PC 1, Ether 1 ke LAN, kemudian NAT ke PC 2, Ether 1 ke LAN, switch ke PC public, Ethernet 3 ke LAN. Kemudian kita jalankan semuanya.
Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian kita ke VirtualBox. Untuk router ISP-nya pada adapter 1 kita ganti menjadi bridge adapter. Kemudian kita ke router ISP, MikroTik login admin, enter, passwordnya enter, kemudian kita ketikkan sys identity set name RISP, kemudian kita enter. Setelah itu kita akan membuka router routing sama juga login admin, enter, kemudian kita ketikkan sys identity set name routing, kemudian kita enter. Lakukan hal yang sama juga pada RNAT atau router NAT sama login admin, kemudian ketikkan sys identity set name RNAT, kemudian kita enter. Kita buka router ISP lewat PC public, kita ke Winbox, pilih yang router ISP, kemudian kita konekkan. Kita ke IP DHCP client, kita tambahkan interface-nya Ether 1, kemudian kita OK. Kita tunggu statusnya sampai bound. Nah, sudah bound statusnya. Kemudian kita ke IP address, kita tambahkan IP-nya 172.20.20.1/29 Ether 2. Kemudian kita OK. Kemudian kita tambahkan lagi IP address-nya 172.20.20.9/29 Ether 2. Kemudian kita OK. Kita tambahkan lagi IP address-nya 172.20.17/29 Ether 2, kemudian kita OK. Setelah itu kita tambahkan IP address-nya router routing lewat PC 1. Kita buka Winbox, MAC address, kita konekkan. Kita ke IP address, kita tambahkan IP-nya 172.20.20.2/29, kemudian Ether 1. Kemudian kita OK. Kita tambahkan lagi
IP-nya 192.168.1.1/24 Ether 2, kemudian kita oke. Setelah itu kita ke Ethernet, kita setting IP address-nya lewat PC2, kita konekkan. Kita ke IP address, kita tambahkan IP-nya 172.20.20.10/29. Ether 1, kemudian kita oke, kita tambahkan lagi IP-nya 172.20.20.11/29 Ether 1, kemudian kita oke, kita tambahkan lagi IP address-nya 192.168.2.1/24 Ether 2, kemudian kita oke. Kemudian kita setting IP PC 1 terlebih dahulu, kita ke network connection, local area connection, properties, TCP/IP, properties, kita masukkan IP address-nya 192.168.1.2. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.1.1. DNS-nya 172.20.20.1. Kemudian kita oke dan close. Kemudian kita ke PC2, kita setting IP PC2, kita ke network connection, local area connection, properties, TCP/IP, properties, kita masukkan IP-nya 192.168.2.2. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya 192.168.2.1. Kemudian untuk DNS-nya 172.20.20.9. Kemudian kita oke. Kita close. Setelah itu kita setting PC3 atau PC public, kita ke network connection, local area connection, properties, TCP/IP, properties, kita masukkan IP address PC-nya 172.20.20.18. Kemudian subnet masknya 255.255.255.248. Kemudian untuk default gateway-nya 172.20.20.17. Kemudian untuk DNS-nya 172.20.20.17. Kemudian kita oke dan close. Setelah itu kita ke router ISP atau ke PC public, kita setting IP firewall-nya, kita ke NAT, kita
tambahkan chain-nya src NAT, kemudian out interface-nya Ether1, kemudian action-nya masquerade, kemudian kita OK. Setting DNS-nya kita centang allow remote request, kemudian kita OK. Setelah itu kita ke IP, ke routes, kita tambahkan IP address-nya itu 192.168.1.0/24. Kemudian gateway-nya 172.20.20.2. Kemudian kita OK. Kemudian kita ke IP, ke routes, kita tambahkan route list-nya, address-nya 0.0.0/0, kemudian gateway-nya 172.20.20.1, kemudian kita OK. Kemudian kita ke router NAT atau PC2, kita ke IP, ke route, kita masukkan route list-nya, address-nya 0.0.0/0, kemudian gateway-nya 172.20.20.9, kemudian kita OK. Kemudian kita tambahkan NAT pada router NAT atau PC2, kita ke IP Verywell NAT, kita tambahkan chain-nya src NAT, out interface-nya Ether1, action-nya masquerade, kemudian kita OK. Pada PC1 di new terminal kita ping 8.8.8.8. Nah, sudah bisa. Kemudian kita juga ping di command prompt, ping 8.8.8.8. Nah, di command prompt juga sudah berhasil. Kemudian pada PC2 juga kita pingkan di new terminal, ping 8.8.8.8. Nah, bisa di PC2. Kemudian juga kita pingkan di CMD-nya, ping 8.8.8.8. Di CMD juga sudah berhasil. Kemudian pada PC3 atau PC public juga kita ping 8.8.8.8. Di CMD-nya juga kita pingkan 8.8.8.8. Nah, di CMD juga sudah berhasil. Kemudian pada PC public kita buka IP Verywell, kemudian ke connection. Nah, pada PC1 kita coba pingkan lagi untuk ping 8.8.8.8 main T. Di PC2 juga kita pingkan sama seperti PC1. Di PC3 atau PC public juga sama. Kemudian kita cek IP Verywell connection di PC public-nya. Nah, di PC public ini sudah muncul untuk address-nya 172.20.20.10, kemudian ada juga 172.20.20.18,
Ada juga 192.168.1.2 dengan protokol ICMP. Kemudian kita ke PC2, kita ke IP Firewall NAT. IP Firewall NAT tadi yang kita tambahkan kita bekukan. Kemudian kita tambahkan IP firewall-nya, chain-nya SRC NAT, kemudian out interface-nya Ether 1, protokolnya ICMP. Kemudian action-nya SRC NAT, address-nya 172.20.20.11. Kemudian kita OK. Pada PC1 kita berhentikan dulu ping 88 tadi, PC2 juga, PC3 juga atau PC public. Kemudian pada PC2 kita ping 88 min T lagi, PC2 juga ping 8.8.8.8 min T lagi, PC public atau PC3 juga sama. Kemudian kita cek IP firewall connection-nya pada PC public. Nah, di sini juga address-nya sudah berubah menjadi 172.20.20.11 dengan protokol ICMP. Kemudian kita tambahkan lagi IP firewall NAT-nya pada PC2 atau router NAT, chain-nya SRC NAT, out interface-nya Ether 1, protokolnya ICMP, dikasih tanda seru, kemudian action-nya SRC NAT, address-nya 172.20.20.10. Kemudian kita OK. Ke PC1 kita stop ping 88 tadi, PC2 juga, PC3 juga kita stop. Kemudian pada PC1 kita ping 88 min T lagi, PC2 juga ping 88 min T lagi, PC3 juga ping 88 min T lagi. Kemudian pada PC2 atau router NAT kita ke Firefox, kita ketikkan mikrotik.com. Nah, pada PC2 di sini mikrotik.com-nya sudah keluar. Kemudian pada PC3 atau PC public kita cek pada IP firewall connection-nya juga sudah berubah menjadi 172.20.20.10. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Jika ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.